Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat rezeki, panjang umur, kesehatan, sehingga kita seharusnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik teman-teman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya di halaman ke-94. Kita akan membahas seputar hikmah atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu banyak hikmah yang dapat diambil oleh baginda Nabi Muhammad serta kita sebagai pengikutnya, yaitu kaum muslimin. Adapun hikmah yang pertama yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW yang tentu nantinya disampaikan kepada kaum muslimin setelahnya. Seperti itu. Adapun yang kedua yaitu menghilangkan kesedihan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Karena mengapa? Karena sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya yaitu Khadijah dan pamannya yaitu Abu Thalib. Sehingga inilah salah satu langkah Allah Subhanahu wa taala untuk menggembirakan kembali baginda Nabi Muhammad SAW dalam kesedihannya. Adapun yang ketiga yang C yaitu Allah ingin meyakinkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah menuju kebenaran, bahwa benar ya, dan sebenar-benarnya utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dan apapun. Ya, jadi di sinilah Allah ingin meyakinkan kepada Rasulnya bahwa apa-apa yang disampaikannya adalah benar, ya, adalah kebenaran, tidak salah apalagi melenceng. Ya, sehingga di sinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebenarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang E yaitu Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW agar yakin bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta, Allah yang akan menolong setiap kesulitan yang dihadapi oleh kita semua, oleh kaum muslimin, maupun kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga tentunya hal ini agar mempermudah kita, ya, memiliki keyakinan bahwa kita sebagai umat muslim dapat menghadapi musuh-musuh yang menghalangi dakwah Islam. Seperti itu. Adapun di bagian yang E yaitu Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan Nabi Muhammad, ya, memperkenalkan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul yang lainnya yang terdahulu, baik dari Nabi Adam, Idris, Nuh hingga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bahkan nabi dan rasul. Nabi jumlahnya kurang lebih ada 212.000 nabi. Dan rasul kurang lebih ada 313 orang rasul. Seperti itu. Tentu disinilah Allah memperkenalkan serta mempertemukan mereka semua dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun di bagian yang F bahwasanya Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah bekas-bekas kejayaan dari kerajaan-kerajaan terdahulu yang mana dulu mereka berjaya, mereka maju, mereka berkembang, namun setelahnya mereka hancur atau musnah, ya, atas kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menambahkan keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Adapun di bagian yang G yaitu tentu menguji para pengikut Nabi ketika itu. Ya, sebagaimana kakak sampaikan bahwasanya setelah Rasulullah SAW peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau menyampaikan kepada seluruh orang Makkah atas peristiwa tersebut. Namun banyak dari mereka menentang, bahkan membangkang, menolak dengan keras. Bahkan mereka yang sudah masuk Islam pun banyak malah ragu, ya, atas keimanan
yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu hal ini untuk menguji para pengikut Nabi Muhammad SAW, apakah ia benar-benar berpegang teguh atas apa-apa yang dianutnya atau hanya ikut-ikutan dan lain sebagainya. Adapun di bagian yang hak, yaitu Nabi Muhammad SAW tentu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berbicara dengan secara langsung, bahkan Allah langsung memberikan perintah sholat. Ya, Masya Allah. Oleh karenanya sholat merupakan hal yang seharusnya dan wajib dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Ya, tentu setelahnya yaitu zakat, puasa, pergi haji dan lain sebagainya. Adapun yang bagian I, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah melakukan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW, tentu beserta umatnya. Oleh karenanya ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita, kalian, bahwasanya sholat merupakan tiang agama dan sholat merupakan hal yang penting dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karenanya jangan sampai kalian ataupun kita lupa dalam mengerjakan sholat 5 waktu terutama. Ya, adapun untuk rangkuman silakan teman-teman baca sendiri ya, dari peristiwa Isra Mi'raj, kapan terjadinya, kemudian hingga tamsil maupun pelajaran yang dapat kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Silakan dibaca di halaman ke-95. Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.